saya Olivia Margareta Sugiarto, NRP saya 130.1234. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gerakan mendukung vaksin COVID. Jadi apa itu COVID-19? COVID-19 adalah coronavirus disease 2019. Ini merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang juga sering disebut dengan virus corona. Nah, COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, kasus pertama dari penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Lalu, bagaimana virus ini bisa menular dan menyebar? Penyebaran virus dari satu manusia melalui percikan cairan yang berasal dari saluran pernapasan dan mulut, seperti buliran yang keluar saat batuk atau bersin, yang kita sering sebut dengan droplets. Nah, penularan dapat terjadi melalui kontak terhadap droplets tersebut, baik secara kontak langsung dengan orang yang membawa virus atau melalui perantara permukaan yang dipegang oleh orang tersebut. Nah, contohnya ketika seorang batuk atau bersin, atau saat berbicara pun, virus tersebut dapat keluar bersamaan dengan percikan liur atau cairan hidung. Nah, apabila kemudian percikan tersebut tersentuh oleh tangan atau jatuh di permukaan benda yang ada di sekitar orang tersebut, maka besar kemungkinan dapat menjadi sumber penularan bagi orang lain umum yang bisa menandakan seseorang infeksi virus corona. Yang pertama, demam jika suhu tersebut di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dari waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, maka diperlukan rapid test atau PCR. Lalu kapan ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia? Kasus pertama kali COVID di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan warga negara Indonesia 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk wilayah ke Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020. Kemudian berlanjut dengan kasus-kasus lainnya hingga total kasus positif 14 April 2021 adalah 1.583.182. Apa tindakan, upaya maupun kebijakan pemerintah dalam menangani virus corona? Yang pertama adalah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Untuk melindungi warga negara dari resiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang PSBB melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Nah, pemerintah daerah yang ingin memperlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintahan pusat. Lalu provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, karena mengingat kasusnya sangat banyak di DKI Jakarta. Nah, pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta berlangsung selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 10 sampai 24 April 2020. Nah, pengajuan PSBB DKI ini diikuti dengan daerah-daerah lainnya. Yang kedua adalah prokes 3M, yaitu kampanye 3M. Yang pertama, memakai masker. Menurut paparan Wiku Adhisa Smito, berdasarkan penelitian internasional, memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID hingga 70%. Yang kedua adalah mencuci tangan. Hal ini mampu menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%, dan penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak aman, menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. 3M ini adalah merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID. Himbauan ini perlu dipatuhi masyarakat dan dijalankan secara disiplin, mengingat langkah ini adalah rekomendasi para ahli dan dokter. Yang ketiga adalah vaksin. Pemerintah mengadakan vaksin. Nah, apa sih vaksin COVID-19 itu? Vaksin merupakan suatu antigen yang atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup, tetapi dilemahkan guna merangsang kekebalan tubuh. Nah, vaksin corona sudah ditemukan dan sampai di Indonesia pada 6 Desember 2020. Ada 1,2 juta vaksin COVID yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah telah mengumumkan secara resmi 7 vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi COVID
secara massal. Nah, mengacu kepada BLI tersebut, vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ialah vaksin produksi dari yang pertama PT Bio Farma, yang kedua Sinopharm, Novavax, Sinovac, Vir BioNTech, Oxford AstraZeneca, dan yang terakhir adalah Moderna. Nah, dari ketujuh vaksin yang akan digunakan di Indonesia, baru 3 yang stoknya diterima dan digunakan, yakni vaksin produksi Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca. Selain itu, adanya isu bahwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan salah. Keamanan vaksin juga tentunya akan terus dipantau, baik saat diberikan maupun setelahnya. Vaksin Corona Sinovac dipastikan halal. Hal ini disampaikan baik oleh BPOM dan dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu apa manfaat dari vaksin COVID-19? Ada banyak manfaat yang diperoleh jika Anda mendapatkan vaksin COVID-19, diantaranya adalah yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Jadi maksudnya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi yang baru lahir, lansia, penderita kekebalan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya yang sudah mendapatkan vaksin. Nah, selanjutnya terakhir adalah meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Nah, tidak hanya untuk sektor kesehatan saja, tetapi juga untuk sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala, dan hal ini akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kriteria orang bagaimana yang boleh divaksin? Yang pertama adalah berusia 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk lansia atau lebih dari 59 tahun boleh divaksin, tapi harus hati-hati karena biasanya komorbid. Nah, bila ingin divaksin harus disertai pemeriksaan kebugaran, berat badan, dan riwayat komorbiditas. Yang kedua, tidak atau belum melakukan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya, tekanan darah di bawah 180/110 mmHg. Selanjutnya, ibu menyusui. Nah, ibu menyusui boleh divaksin. Hal ini sudah terbukti aman tanpa perlu adanya khawatir atas efeknya terhadap ASI. Selanjutnya, penyintas COVID-19 yang sudah atau lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, penyintas kanker, penderita penyakit paru-paru, diabetes, HIV, dan epilepsi dengan syarat penyakitnya harus terkontrol dan minum obat rutin dari dokter. Setelah kita mendapatkan vaksin, boleh jalan-jalan dan keluar tanpa masker. Nah, setelah divaksin, tubuh membutuhkan beberapa minggu untuk membentuk imun dan masih memungkinkan untuk terjadinya menyebabkan transmisi COVID-19 pada orang lain yang belum divaksin. Jadi resiko penularan pada orang yang divaksin tetap ada, tetapi tidak separah orang yang belum divaksin. Nah, karena vaksin membuat imun tubuh seseorang menjadi lebih terlatih untuk menghadapi sesuatu penyakit, sehingga kalau terpapar tidak menjadi lebih parah. Nah, lalu hal-hal apa saja yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan vaksin? Yang pertama, menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi nutrisi seimbang dan menjalankan aktivitas fisik secara rutin. Yang kedua, mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Itu adalah presentasi dari saya mengenai gerakan mendukung vaksin COVID. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.